Ini adalah dokumentasi dari seorang pria yang bisa tetap tenang setelah seluruh anggota keluarganya hilang nyawa. Gabungan antara rekaman pengakuan pelaku dan hasil pemeriksaan menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Kasus ini lebih dari sekedar seorang laki-laki yang terlalu cinta pada sosok fantasi virtual sampai dia gelap mata. Hasil interogasi menunjukkan yang terjadi hari itu adalah tindakan yang dilakukan dengan penuh perhitungan. Dan ini adalah kisahnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Sekilas lalu, keluarga Amato kelihatan seperti keluarga yang normal. Keluarga ini terdiri dari Chad, sang ayah, Margaret, sang ibu, dan ada 3 orang anak laki-laki. Jason, si anak sulung, Cody, si anak tengah, dan Grant, si bungsu. Kehidupan mereka tuh sederhana, yang bisa dikatakan kelas menengah. Bahkan bisa dibilang mereka berkelimpahan juga. Chad bekerja sebagai apoteker dan sangat-sangat jago komputer. Dari pekerjaannya sebagai kepala keluarga, dia bisa punya tabungan sampai ratusan ribu dolar. Jadi bisa dibilang, masa depan anak-anaknya Jason, Cody, dan Grant itu sudah sangat-sangat terjamin. Jason dan Cody termasuk anak-anak yang sukses. Jason Amato bekerja sebagai Florida Hospital IT Support atau Medical IT Staff. Tugasnya menangani sistem komputer di rumah sakit. Dan Jason gak lagi tinggal serumah dengan keluarganya, karena dia sudah mandiri secara finansial dan bekerja penuh waktu di sistem IT medis. Cody Amato bekerja sebagai perawat anestesi. Dia dikenal sangat kompeten, dia cerdas, dia terampil di bidangnya. Dan Cody ini adalah tulang punggung finansial keluarganya. Cody punya reputasi yang sangat baik di rumah sakit dan sering mendapatkan shift tambahan karena keahliannya tadi. Otomatis pendapatan pun akan semakin bertambah. Tapi sayangnya Grant, si anak bungsu, nggak seperti itu. Sejak kecil Grant terlihat seperti orang yang nggak punya jati diri. Dia tuh cenderung meniru anggota keluarganya, terutama ayah dan saudara-saudaranya. Misalkan nih, ayahnya suka komputer, Grant pengen ikut serius di komputer. Dan ketika Cody ikut kuliah keperawatan di University of Central Florida, Grant ikut jurusan yang sama dengan kakaknya. Grant juga kuliah keperawatan, tapi sayangnya dia gagal di program anestesi. Sementara Cody lulus dengan baik. Meskipun demikian, Grant masih sempat bekerja sebagai perawat, sampai akhirnya Grant dipecat. Grant dipecat dari pekerjaannya gara-gara mencuri obat anestesi. Kenapa? Alasannya bukan untuk dijual belikan secara ilegal. Obat ini dia berikan diam-diam ke pasien supaya pada saat dia bekerja, semua pasien tertidur pulas. Banyak rekan kerja yang bilang nih, kalau Grant itu menunjukkan sikap yang malas dan sama sekali nggak bertanggung jawab. Tapi nggak ada yang menyangka kalau Grant itu juga adalah orang yang berbahaya. Total kerugian yang dialami rumah sakit gara-gara Grant itu sampai 2.000 dolar. Kakaknya yang bernama Cody pun memberikan ganti rugi sampai 8.000 dolar supaya kasus ini nggak diperpanjang. Dan Grant pun tetap dipecat dan terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Grant merasa kesepian, dia merasa gagal, merasa tertolak. Saat itulah dia mencari pelarian dengan menonton streamer game di internet. Grant merasa heran sekaligus kagum dengan orang yang bermain game dan sampai ditonton ratusan ribu orang. Bahkan nih, para streamer game online itu dianggap sebagai selebritis. Grant memutuskan dia ingin menjadi streamer game online. Keluarganya mendukung keputusan Grant, bahkan memberikan peralatan game yang super duper lengkap. Grant meyakinkan orang tuanya kok semua alat itu ada investasi masa depan. Padahal kenyataannya channel milik Grant hampir selalu sepi. Lagi-lagi gara-gara dia malas belajar dan cuman ingin terkenal secara instan dan cepat. Dan satulah teman-teman Grant menemukan sebuah situs bernama di mana dia bertemu seorang model perempuan bernama Eddie Sweet. Adalah situs dewasa, tempat beberapa orang model tampil secara live dan berinteraksi dengan penonton melalui kolom chat. Dan para penggunanya bisa memberi koin berbayar pada model sebagai bentuk tip atau saweran untuk membuka fitur tambahan atau permintaan khusus. Situs ini bekerja dengan konsep keintiman virtual, di
di mana beberapa penonton merasa seakan-akan mereka punya keintiman atau hubungan personal dengan model-model di situ. Para model ada juga yang menyediakan jasa konten dewasa untuk para pelanggannya. Tapi udah pasti teman-teman, hubungan yang terbentuk itu hanyalah hubungan transaksional, bukan hubungan personal. Sayangnya Gren akhirnya baper beneran ketika menonton kontennya Eddie. Gren jatuh cinta sama Eddie, dia anggap Eddie adalah pacar internetnya. Saking terpesonanya, Gren sering banget memberi tip besar kepada Eddie. Eddie kadang-kadang mengirim video pribadi ke Gren dan membuat Gren semakin baper. Padahal bagi Eddie, Gren itu hanyalah salah satu dari banyak pelanggannya. Tapi demi Eddie, Gren berbohong ke orang tuanya untuk mendapatkan uang. Dengan berbagai alasan dia minta ke orang tuanya, entah itu demi marketing channel, beli perlengkapan streaming, dan lain-lain. Apapun dia lakukan supaya bisa mendapatkan uang. Saat itu orang tuanya sudah benar-benar putus asa. Mereka cuma ingin Gren bisa melakukan sesuatu untuk masa depannya. Dan teman-teman tahu, total yang diambil Gren dari tabungan keluarga mencapai sekitar $200.000. Kira-kira 3,3 miliar rupiah. Gren tuh ngaku ke Eddie dan teman-teman di komunitas itu kalau dia tuh ada streamer besar, punya BMW, punya rumah sendiri. Lama-lama keluarga Gren pun tahu kalau Gren menggunakan uangnya untuk memberi hadiah ke Eddie. Anehnya ya teman-teman ya, Chad sama Margaret tuh gak langsung marah, mereka bahkan mau menolong Gren. Gren sama Cody dihadiahi liburan ke Jepang untuk menyegarkan pikirannya Gren. Bayangin aja deh, udah menghabiskan uang keluarga, bukan langsung dihukum, malah dikasih uang buat liburan. Kebayangkan betapa pemaafnya orang tuanya si Gren ini, betapa sayangnya sama anak bungsunya. Dan ketika kembali, Gren pun diajak berobat ke psikolog. Gren juga akhirnya masuk panti rehabilitasi khusus kecanduan internet. Dan Chad si ayah sudah mengikhlaskan uang $200.000 yang hilang. Apapun akan dia lakukan, asalkan Gren gak lagi berhubungan dengan Eddie. Selama Gren direhab, Chad menghubungi Eddie dan jelaskan ya kalau Gren itu sudah berbohong soal mobil, rumah, dan juga keadaan finansialnya. Chad bilang uang yang dikasih ke Eddie itu adalah uang curian dari keluarganya. Dan secara baik-baik Chad minta Eddie untuk menjauh kalau nanti Gren menghubungi Eddie lagi. Tapi Gren hanya bertahan seminggu di tempat rehabilitasi yang harusnya berjalan 60 hari. Ketika dia pulang, hal pertama yang dia lakukan adalah menghubungi Eddie secara diam-diam. Sekali ini Chad sang ayah tahu dan udah gak mau lagi maafkan Gren. Kesabarannya sudah habis. Gren sudah mengambil tabungan keluarga yang sudah dipersiapkan dengan susah payah untuk masa pensiunnya. Dan puncaknya, satu hari Gren pun diusir dari rumah oleh ayahnya. Gren kemasi barang-barangnya dan dia pun pergi dari rumah. Dan keesokan paginya, Chad, Margaret, dan Cody ditemukan gak bernyawa di rumah mereka. Atasan di tempat kerjanya Cody tuh khawatir karena tiba-tiba aja Cody gak bisa dihubungi. Di rekaman telepon nomor darurat, atasannya Cody bilang seperti ini. Saya punya karyawan yang gak pernah sekalipun bolos kerja. Dia tuh sangat rajin, tapi tiba-tiba aja dia tuh gak masuk, gak bisa dihubungi, ponselnya mati. Saya khawatir, tolong kirim petugas untuk mengecek rumahnya. Saya memastikan dia baik-baik aja. Dan polisi pun datang ke rumah keluarga Amato. Setelah diketuk-ketuk pintu, dipanggil-panggil gak ada jawaban, mereka mendobrak pintu rumah. Di dalam rumah mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Sang ibu Margaret Amato ditemukan tersungkur di meja kerjanya dengan luka akibat senpi di bagian kepala. Sang ayah Chad Amato tergeletak di lantai dapur dengan luka akibat senpi juga di bagian kepala. Cody Amato si anak tengah ditemukan di sebuah ruang penyimpanan. Ada luka senpi di tubuhnya, tapi di dekatnya ada senjata yang sengaja diletakkan dekat sana seakan-akan Cody yang melakukannya sendiri. Tapi anehnya, mobil keluarga Amato, Honda Accord tahun 1996 serta si anak bungsu Gren Amato gak ada di rumah. Polisi pun menelusuri mobil tersebut dan menemukannya di sebuah hotel. Gren pun ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara jasad keluarga Gren pun diotopsi oleh dokter forensik bernama Dr. Tara Jones. Ketiga korban, Margaret, Chad, dan Cody Amato kehilangan nyawa akibat luka senpi di bagian kepala. Lintasannya jelas, bersih, dan sangat fatal.
Nggak ada jelaga, sut atau pola stripling pada kulit sehingga semua letusan dipastikan bukan dari jarak dekat. Menunjukkan pelaku berdiri kira-kira 60-90 cm dari korban. Arah lintasan timah panas pada Chad dan Cody konsisten dari arah kanan ke kiri. Pelaku berdiri di sisi kanan korban, kemungkinan besar menggunakan tangan kanan. Pola luka senpinya Margaret menunjukkan satu proyektil dari belakang kiri ke depan kanan. Ini adalah tindakan serangan cepat terhadap korban yang enggak melihat pelakunya datang. Dan Chad terkena timah panas sebanyak 2 kali di bagian otaknya. Letusan pertama bertujuan melumpuhkan, kemudian letusan kedua sebagai letusan untuk menghabisi nyawa. Cody mengalami luka senpi dari arah depan ke belakang. Timah panas mengenai batang otak dan juga otak kecil. Meskipun di TKP ada senpi yang digeletakkan di dekatnya Cody, tapi alur timah panasnya nggak menunjukkan pola orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pola senpinya lebih cocok dengan serangan yang sangat terarah. Lecet pada Chad dan Cody menunjukkan ada kontak fisik, jatuh atau reaksi spontan tubuh ketika terkena letusan, bukan gara-gara hantaman jangka panjang. Jumlah total letusan 4 kali, sesuai dengan kesaksian tetangga yang mendengar ada 4 kali letusan pada malam kejadian. Semua lintasan timah panas mengarah ke kepala, menunjukkan serangan yang terkendali, disengaja dan memang bertujuan untuk menghabisi. Gak sekedar serangan acak atau gara-gara panik. Ya teman-teman, ketika dihilangkan nyawanya oleh seorang pelaku yang mengetahui apa yang dia lakukan secara persis. Pelaku mengeksekusi semua korban secara sangat sistematis. Sementara itu, Grant pun diinterogasi oleh pihak yang berwenang. Video interogasi Grant disebar di internet. Dan teman-teman jujur aja, buat saya pribadi ini adalah rekaman interogasi yang cukup mengganggu. Rekaman interogasi Grant Amato yang lengkap durasinya 3 jam 45 menit. Di depan polisi, Grant pun mengakui semuanya. Tentang kenapa dia dipecat di rumah sakit tempat dia bekerja. Dia mengaku dia nggak punya pekerjaan sama sekali sejak dipecat dan hidup dari uang keluarganya. Ayah selalu mengingatkan Grant untuk segera bekerja dan mencari uang sendiri. Dan Grant itu menggambarkan sang ayah sebagai sosok yang disiplin, keras, dan sangat-sangat temperamental. Dan katanya Grant, dia sering banget mendapatkan kekerasan fisik dan verbal ketika dia masih kecil. Sedangkan ibunya dan Cody itu adalah keluarga yang sangat sayang sama Grant. Grant mengaku kalau memang dia menghabiskan uang keluarga untuk seorang model online dewasa bernama Eddie. Grant benar-benar jatuh cinta luar biasa pada Eddie dan menganggapnya adalah pacar online. Grant kemudian mengaku dia sempat masuk panti rehabilitasi tapi nggak betah. Dia hanya bertahan seminggu. Dan kemudian ketika dia pulang, Grant ketahuan menghubungi Eddie. Ketika ketahuan, ayahnya Grant marah dan Grant pun diusir. Grant mulai kemas-kemas dan selama itu diawasi oleh ayahnya agar gak bawa barang-barang milik keluarga. Grant tuh pergi dari rumah sekitar jam 9 malam. Dia hanya keliaran di sekitar rumah. Nah teman-teman, katanya Grant, sekitar jam setengah 11 malam, Cody mendatangi Grant dan menenangkannya. Cody berjanji akan mengatasi masalah ini. Dia kasih Grant kartu debit untuk makan dan mencari tempat menginap. Grant mengaku setelah itu dia pergi ke sebuah perusahaan yang buka lowongan kerja untuk melamar pekerjaan. Grant kemudian pergi ke hotel tempat dia menginap dan saat itulah dia ditangkap oleh polisi. Dan ketika diinterogasi, Grant masuk ke ruang interogasi dengan sikap yang sangat tenang. Dia mulai kelihatan panik waktu polisi bilang begini, Grant, keluarga kamu sudah nggak bernyawa dan kamu satu-satunya yang tersisa. Grant berkali-kali mengaku dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia berkali-kali mengusap wajahnya, dia bilang, saya nggak tahu, saya nggak punya jawaban atas pertanyaan Anda. Polisi terus mendesak Grant. Mereka bilang seperti ini, rekaman CCTV menunjukkan hanya ada 4 orang di rumah itu. Kamu, ayahmu, ibumu, dan Cody. Kami sudah memeriksa jasad keluarga kamu. Gak ada residu mesin di tangan mereka. Gak ada satupun dari mereka yang menembakkan Senpi. Ini bukan kecelakaan Grant. Ini adalah eksekusi. Penyidik menjelaskan bersama Grant kalau ayahnya diserang dengan Senpi 2 kali dari belakang. Sebelum kehilangan nyawanya, ayahnya sempat merangkak berusaha menyelamatkan diri. Teman-teman, berdasarkan bukti forensik, hasil otopsi dan jejak digital, polisi berhasil merekonstruksi apa yang terjadi malam itu. Grant Amato memang diusir sama ayahnya.
dan Grant mulai mengemasi barang-barangnya, sementara Margaret sang ibu bolak-balik di ruang kerja ke kamar Grant untuk mengawasi anaknya. Margaret duduk di meja kerjanya dan diserang dengan senpi dari arah belakang. Chet sempat keluar beli makan. Kemudian saat pulang dia diserang dengan senpi dari arah kanan dan belakang. Setelah itu, Chet masih berusaha bertahan dengan merangkak mencari bantuan. Grant kemudian menyerang Chet lagi dengan senpinya. Cody pulang sekitar jam 9 malam. Dia masuk dari pintu garasi dan saat itulah langsung diserang menggunakan senpi pada bagian kepala. Setelah ketiganya nggak bernyawa, Grant meninggalkan rumah dengan tenang. Dia bersihkan jejaknya dan mencoba menggambarkan dirinya sebagai korban yang nggak bersalah. Ada bukti yang menunjukkan Grant sempat menghapus beberapa data digital dari semua perangkat elektronik. Dia buka laptop dan juga handphone untuk memodifikasi lini masa aktivitasnya. Bahkan, dari HP Grant diketahui saat dia di hotel, Grant sempat mencari berita tentang serangan senpi di rumah keluarganya. Polisi juga bertanya, kalau memang kamu nggak tahu apa yang terjadi keluarga kamu hari itu, kenapa kamu mencari berita tentang serangan senpi di rumah keluarga kamu? Dan jawaban Grant, saya nggak tahu, saya nggak melakukan apa-apa. Dan teman-teman tahu, sampai akhirnya divonis maksimal di pengadilan, Grant tetap nggak mengakui apapun. Cinta yang nggak sehat, baik dunia nyata ataupun dunia virtual, dapat menghancurkan kemampuan seseorang untuk membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Keluarga bisa memberikan kesempatan berkali-kali, tapi tanpa tanggung jawab dan perubahan, kesempatan itu hanya akan berubah jadi jurang kehancuran. Ketergantungan digital yang nggak terkendali bisa memutus empati, merusak penilaian moral, dan menuntun seorang pada keputusan yang ekstrim. Nggak peduli seberapa besar tekanan hidup, menyakiti orang yang mencintai kita bukanlah solusi. Tapi itu adalah titik akhir yang tidak bisa dikembalikan.